sebagai jawaban, tapi saya sambung lagi ya tadi, karena masih banyak mempertanyakan kenapa jangan-jangan seperti 2019 mundur lagi. 2019 kita hanya wacana, tidak sampai mendaftarkan diri seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, 2019 kebetulan kita mau sosialisasi pas COVID kemarin. Secara otomatis kita kalah kenal dengan gubernur petahana. Mereka sudah kenal duluan, kita mau sosialisasi nggak bisa kena COVID kemarin. Nah itulah salah satu. Kalau ini tidak ada alasan lagi, kita membatalkan diri. Hanya tergantung yang di atas saja. Yang selama ini dipertanyakan oleh masyarakat. Masyarakat masih ragu apakah Pak Nadalsah ini jadi mencalon atau tidak. Nah, hari ini adalah jawabannya bahwa saya betul-betul jadi sebagai bakal calon gubernur di Kabupaten Kemang. Yaitu yang pertama saya mendaftar di PDIP Perjuangan, yang kedua di Nasdem, setelah ini kita langsung ke Nasdem, dan nanti jam 2 kita di PKB. Terus ada lagi partai-partai yang lain yang tempat kita mendaftar, mungkin 2-3 hari ke depan kita akan mendaftarkan diri juga. Kriterianya yang jelas integritas, visi-misi untuk membangun Kalimantan Tengah. Kalau hanya basa-basi bangun-bangun tapi sebetulnya hanya untuk kepentingan kelompok, kepentingan golongan, nah itu sudah nggak beres. Kemarin putih rasanya. 2 hari yang lalu masih putih. Jadi gini, kenapa hitam itu kan warna mata. Pak Jimmy, burung sahur juga bisa daftar di sini. Itu panggilan dari Kapuas. Ya kami hormati Pak Haji Nadalsah bersama Pak. Tidak bisa semudah kita langsung bersama. Tapi kami ada fase-fase yang harus kita lalui. Dalam waktu dekat mungkin Rabu saya juga mendaftar terlebih dahulu di Partai PDI Perjuangan. Rabu. Dan saya nanti daftarnya saya tidak di sini. Saya tidak di Jakarta. Saya tidak di kabupaten, enggak. Nanti ada saatnya biar bombing bahwa saya daftar di mana. Jadi selanjutnya, pertama tadi sudah sampaikan terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan Pak Haji Nadalsah untuk menyampaikan bahwa kedatangan saudara-saudara kita dari Demokrat semuanya hadir di sini, dan bahkan teman-teman dari PDI Perjuangan juga ada hadir semua dari kabupaten ini, biar kita mengetahui maksud dan tujuannya. Saya kira kemudian kami silakan Pak Haji Nadalsah untuk menyampaikan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas izinnya juga pula kita dapat hadir dan berkumpul di kantor PDIP ini dalam keadaan sehat walafiat, yaitu dalam rangka kunjungan kami untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur Provinsi Kalimantan Tengah periode 2024-2029. Dan Sekretaris DPD Partai PDIP Perjuangan yang saya hormati, dan Bendahara Sekretaris
Partai Demokrat, Pak Junaidi. Kami juga dari Demokrat, ada wakil ketua juga, Pak Didi Kater, ketua beliau. Ada Bu Mary juga dari Barito Utara, ketua DPC juga selaku ketua di Kabupaten Barito Utara. Ada beberapa ketua DPC dari kota, Butok, Muara Tewe, 3 ya yang hadir. Seruyan. Juga Pak Basirun, juga anggota DPR juga, dan seluruh kader Partai Demokrat yang hadir, dan juga yang saya hormati ketua DPC se-Kalimantan Tengah dari Partai PDIP yang telah hadir, termasuk ada saya lihat saudara saya Primos sana. Semuanya sebenarnya aku udah tahu nih bakal ada yang kita mantan gubernur, beliau juga sebagai senior, juga mentor kita waktu kita jadi bupati kemarin dan beliau jadi gubernur. Saya ingat Pak Teras waktu pertama saya gubernur dan paparan di depan Pak Teras dulu. Baru 1 minggu kalau tidak salah saya baru dilantik. Pak, mohon maaf kalau paparannya terbata-bata, saya bilang, karena saya baru 1 minggu. Tapi beliau siap mensupport, dan alhamdulillah selama kepemimpinan beliau mensupport Barito Utara. makanya baru menang terus. Jadi beliau juga sebagai panutan kita di Kalimantan Tengah. Alhamdulillah banyak yang beliau tinggalkan untuk Kalimantan Tengah. Semoga kita bisa meneruskan nanti perjuangan. Selanjutkan seperti apa yang sampaikan tadi, bahwa kedatangan kami ke sini adalah untuk mendaftarkan diri. Saya Haji Nur Dalsa sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Tengah mendaftarkan diri menjadi bakal calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Partai PDIP Provinsi Kalimantan Tengah. Mudah-mudahan nanti bukan hanya mendaftar saja kami, dan bisa berkoalisi permanen nanti dengan PDIP. Dan seperti tadi sudah ada salam kompak dan lain sebagainya. Itu salah satu tanda-tanda jodoh antara PDIP dan Partai Demokrat. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Haji. Bajunya putih lah. Ini salah satu tanda-tanda senior kita datang Pak Teras kan. Biar beliau Restu Pak Teras sudah ada. Ini ngeri loh, beliau sampai hadir ini ngeri. Ini berkat loh. Serahkan berkasnya. Kalau ada sesuatu dari teman-teman media mau nanya apa? Kita kenapa pilih PDI dulu? Nah itu beliau. Ya, baik, terima kasih. Kenapa kita pada hari ini bukan hanya di PDI Perjuangan saja kita mendaftarkan, bahwa kita di PDI Perjuangan, Nasdem, dan PKB. Mengingat Demokrat hanya 6 kursi, sedangkan 9 kursi baru cukup untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon gubernur, sehingga kita harus mencari koalisi.
Langkah baiknya kita memilih partai besar dulu untuk kita mendaftar. Semoga saja nanti dengan antusias masyarakat, dengan survei yang baik, karena PDIP melihat mekanismenya ada fase-fase seperti apa yang sampaikan oleh Pak Sigit tadi, tidak cukup di sini, mungkin banyak mekanisme yang harus dilalui melalui survei dan lain sebagainya. Mudah-mudahan saja nanti hasil survei kata baik dan bisa berkoalisi permanen dengan PDIP. Itu saja. Jangan ikut ini Pak. Sebagai tanda-tanda alam, tanda-tanda alam akan bergabungkan koalisi PDI dengan Demokrat sendiri. Kalau kemudian bagaimana dengan adanya kehadiran Pak Teras walaupun tidak di setting? Baik, terima kasih. Nah ini ya kenapa kita bilang tanda-tanda alam. Kebetulan beliau ini tidak ada janji, tidak ada apa, dan kebetulan beliau muncul. Dan beliau ini memang idola saya waktu saya jadi. Kalau kenapa beliau muncul itu berarti tanda-tanda alam, itu yang saya maksudkan. Mudah-mudahan saja. Pak, apa datengin Pak? Bapak pasang Tidak menutup kemungkinan. Nanya-nanya ke sini tuh. Ke sini lagi, tanya ke sini lagi. Tadi pas kalau sebelum dimulai Mas Iwan tadi mengatakan akan dipatenkan. Apakah itu tanda-tanda alam bahwa bakal benar-benar koalisi PDI dan Demokrat? Kalau dipatenkan mudah-mudahan yang namanya PDI Perjuangan ini di dalam menetapkan fase-fasenya itu cukup banyak. Jadi itu harus dilalui dulu, baru nanti begitu ada sinyal positif, apalagi beliau hadir, ini sinyal positif. Tadi udah dikatakan tanda-tanda alam loh, ya kan? Alam sudah bekerja, alam sudah bekerja, ya begini, yang namanya PDI. Jangan, itu loh. Ada lagi? Cukup? Tadi ada Pak Web tadi harapannya bisa terjadi koalisi permanen dengan PDI sendiri bisa menanggapinya gimana hal ini? Oh positif. Kami begitu ada koalisi dengan partai politik apapun, kita akan siap. Cuma mekanisme semuanya kan juga dari Jakarta. Dari Jakarta, dan Jakarta ini juga sudah nyampe di Jakarta. Cuma kita ini kan fase harus dilalui. Ya. Mas Sigit satu lagi, kalau seandainya jadi berkoalisi Mas Sigit sama Pak Nadal, apakah akan Pak sama gerbong-gerbong ikut juga PDIP untuk mendukung Pak Wahab? Kalau gerbong partai PDI Perjuangan khususnya pasti. Kalau memang kita mendapatkan surat penugasan, sudah clear itu masalah. Sudah clear. Nah nanti tergantung dari Partai Demokrat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pencalonan sebagai bakal calon ini, partai apa saja yang hari ini didatangi, dan juga sebagaimana optimisnya Bapak maju sebagai bakal calon gubernur? Ya, hari ini adalah sebagai jawaban yang selama ini dipertanyakan oleh masyarakat. Masyarakat masih ragu apakah Pak Nadal Shah ini jadi mencalon atau tidak. Nah, hari ini adalah jawabannya bahwa saya betul-betul jadi sebagai bakal calon gubernur di Jakarta. Yaitu yang pertama saya mendaftar di PDIP Perjuangan, yang kedua di Nasdem, setelah ini kita langsung ke Nasdem, dan nanti jam 2 kita di PKB. Terus ada lagi partai-partai yang lain yang tempat kita mendaftar, mungkin 2-3 hari ke depan kita akan mendaftarkan diri juga. Seberapa optimis Pak untuk maju ini Pak? Ya namanya kita sudah mendaftar, pastilah kita harus optimis. Kalau kita ragu-ragu, kita nggak akan maju. Berarti merangkul semua partai lah Pak? Merangkul semua partai lah Pak? Rangkul semua partai dulu. Untuk kriteria calon pendamping Pak bagaimana Pak? Kalau ada Pak?
Jadi begini, calon pendamping kan kita Demokrat ini hanya ada 6, tidak bisa masih mengusung sendiri. Secara otomatis nanti mungkin calon pendamping itu ada dari partai koalisi. Nah, partai koalisi ini yang mana nanti yang menerima betul kita sebagai koalisi permanen, mungkin itulah sebagai calon pendamping kita. Misalnya PDIP, partai yang terbesar, partai yang banyak kursinya, tidak menutup kemungkinan sama PDIP. Gitu ya. Begitu juga dengan partai-partai yang lain. Artinya Pak Nadasa Gubernur Pak Sigit Wakil gitu Pak ya? Insya Allah. Jadi ini ya sebagai jawaban, tapi saya sambung lagi ya tadi, karena masih banyak mempertanyakan kenapa jangan-jangan seperti 2019 mundur lagi. 2019 kita hanya wacana, tidak sampai mendaftarkan diri seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, 2019 kebetulan kita mau sosialisasi pas COVID kemarin. Secara otomatis kita kalah kenal dengan gubernur petahana. Mereka sudah kenal duluan, kita mau sosialisasi nggak bisa kena COVID kemarin. Nah itulah salah satu. Kalau ini tidak ada alasan lagi, kita membatalkan diri. Hanya tergantung yang di atas saja. Oke, siap. Izin Pak Sigit, bentar. Pendaftaran. Habis ini saya akan bawa ke Jakarta untuk diproses untuk selanjutnya. Nah nanti apa menjadi keputusan DPP itulah yang kita harus jalani. Sudah berapa yang mencalon Pak di PDIP Pak? Untuk bakal calon gubernur? Sebetulnya sudah banyak, cuma masih supan-supan lah. Halo-halo aja Pak. Halo-halo aja. Tapi yang jelas kita bisa menilai kondisi beliau mendaftar di PDI Perjuangan hari ini. Untuk kriteria PDIP sendiri Pak sebagai bakal calon gubernur ini bagaimana sih Pak? Kriterianya yang jelas integritas, visi-misi untuk membangun Kalimantan Tengah. Kalau hanya basa-basi bangun-bangun tapi sebetulnya hanya untuk kepentingan kelompok, kepentingan golongan, nah itu sudah nggak beres. Pak, siap calon wakil dari Pak Boyan? Saya tergantung